Halo bosku, apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan saya mohon untuk teman-teman semuanya tetap mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan karena mau loncengnya agar tidak ketinggalan info seputaran prediksi sepak bola. Oke teman-teman, di sini saya akan mereview sedikit pertandingan kita tadi malam, di mana laga Indonesia Liga 1 dan Bali United saya berikan memilih win. Oke, dan benar apa kata saya kemarin di sini, kemungkinan Bali menang dengan skor tipis, dan saya memilih win di sini. Kita benar, dia sempat kalah dengan skor 0-2 dan comeback dengan skor 3-2. Oke, di sini kita benar. Untuk Braga di sini saya berikan handicap 1 dan di over 2,3/4 gol. Oke, di sini Braga berhasil memenangkan laga dengan skor 5-0. Di handicap kita benar dan di over juga kita benar. Untuk Napoli di sini sangat disayangkan, saya menahan seperempat, di sini kita gagal. AC Milan berhasil memenangkan laga dengan skor 1-0. Oke. Di sini kita loss total teman-teman, di over gagal, dan handicap juga kita gagal. Untuk Real Madrid saya berikan handicap setengah, di over kita gagal di sini, tapi di handicap di sini kita masih benar. Real Madrid menang dengan skor 2-0. Oke. Dari 4 tim saya berikan kita benar 3 tim dan 1 tim kita loss. Untuk mix parlay 4 tim di sini di Napoli kita gagal. Oke, salah satu di sini. Untuk 3 tim di sini kita gagal. Saya mohon maaf untuk prediksi kemarin sedikit kacau di mix parlay karena L1 lagi teman-teman. Oke, pesan sudah sepak bola sudah biasa, kadang kita menang dan juga kadang kita kalah. Oke, saya akan lanjutkan lagi untuk prediksi bola hari ini. Oke bosku, saya akan lanjutkan lagi untuk prediksi bola malam ini tanggal 13 dan 14 April 2023. Oke teman-teman, di sini ada 4 laga yang bagus untuk kita bahas di Europa League malam ini. Kita fokuskan di sini teman-teman. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk teman-teman semuanya, saya di sini hanya berbagi prediksi sesuai apa yang saya lihat. Jika saat dengan saya, mari kita gaskan. Jika tidak, silahkan teman-teman skip video ini. Oke. Langsung saja di sini di Europa League yang pertama ada Feyenoord berhadapan dengan AS Roma, di mana di sini ada 1 pemain dari Feyenoord tidak bisa ditampilkan dan ada 3 pemain dari AS Roma tidak bisa ditampilkan. Dan di sini ada 1 pemain dari Feyenoord masih dipertanyakan teman-teman. Di 5 laga terakhir Feyenoord dengan 4 kali menang dan 1 kali kalah, sedangkan AS Roma di sini dengan 2 kali menang, 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Oke, jika kita mulai dari pasaran handicap, Feyenoord memberikan handicap leg-legan hingga setengah, sedangkan AS Roma di sini memberikan handicap 1/4 dengan pasaran over-under di sini di angka 1/3/4 hingga 2,5 gol. Oke teman-teman, dari rekor pertemuan mereka AS Roma menang 2 kali, Feyenoord dan berakhir imbang 1 kali. Di sini Feyenoord tidak pernah menang, tetapi di sini kita lihat dari beberapa match di sini Feyenoord sangat bagus teman-teman. Oke, tidak terkalahkan dan hanya kalah atas Ajax dengan skor 1-2 di tanggal 6. Oke, untuk prediksi saya kali ini dari pasaran handicap yang saya lihat di sini kita bagus bermain untuk Feyenoord dengan menahan 1/4 handicap. Oke, dengan prediksi skor di sini kemungkinan laga akan terjadi di over 2 gol. Oke teman-teman, jika teman ragu prediksi saya, silahkan teman-teman koreksi kembali prediksi ini. Laga yang kedua di sini ada laga dari Juventus berhadapan dengan Sporting Lisbon. Oke, di sini ada beberapa pemain dari kedua tim tidak bisa ditampilkan untuk laga nanti malam. Juventus di sini dengan 3 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah, sedangkan Sporting Lisbon dengan 4 kali menang dan 1 kali imbang. Jika kita melihat dari pasaran handicap di sini, Juventus memberikan handicap 1/4 hingga 1 dengan pasaran over-under di sini di angka 1/3/4 hingga 2,5 gol. Oke, dari rekor pertemuan mereka di sini Juventus menang 1 kali, Sporting Lisbon menang 1 kali dan 1 kali berakhir imbang teman-teman. Oke. Untuk prediksi saya kali ini di sini saya sedikit mengunggulkan Juventus karena bermain di kandang sendiri dan dia tidak terkalahkan di 8 laga terakhir bermain di kandang. Oke, jadi di sini kesimpulannya saya memilih di Juventus dengan memberikan handicap setengah.
Oke, jika teman meragu prediksi saya, silakan teman-teman koreksi kembali prediksi ini. Saya tidak akan mengambil over atau under di sini, saya hanya mengambil di handicap. Oke, lanjut lagi yang ketiga di sini ada laga dari Leverkusen berhadapan dengan Royal Union, di mana di sini Leverkusen ada 4 pemain mereka tidak bisa ditampilkan dan 1 pemain mereka masih dipertanyakan, sedangkan Royal Union hanya 1 pemain mereka tidak bisa ditampilkan. Oke, di 5 laga terakhir Leverkusen dengan 5 kali kemenangan secara beruntun, sedangkan Royal Union di sini dengan 4 kali menang dan 1 kali imbang. Oke, jika kita melihat dari pasaran handicap, Leverkusen memberikan handicap 3/4 hingga 1,5 dengan pasaran over under di sini di angka 2/4 hingga 3 gol. Oke teman-teman, dari rekor pertemuan mereka di sini belum pernah bertemu dan malam ini dia perdana bertemu di kandang Leverkusen. Oke, ketika melihat di sini Leverkusen sangat lumayan bagus bermain di kandang teman-teman, dengan 4 kali menang dan 1 kali kalah saat bermain di kandang, dan malam ini bermain di Europa League. Kemungkinan di sini dia akan ngotot untuk memenangkan laga dan kesempatan bermain di kandang. Di sini saya memilih di Leverkusen dengan berikan handicap 3/4. Jika mau meragu dengan prediksi saya, silahkan teman-teman koreksi kembali prediksi ini. Oke, yang terakhir di sini adalah laga dari Manchester United berhadapan dengan Sevilla, di mana di sini ada 6 pemain dari MU tidak bisa ditampilkan, dan Sevilla di sini ada 3 pemain mereka tidak bisa ditampilkan. Oke, di 5 laga terakhir di sini MU dengan 4 kali menang dan 1 kali kalah, sedangkan Sevilla di sini dengan 2 kali menang, 1 kali imbang dan 2 kali menang, 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Oke, jika kita melihat dari pasaran handicap di sini, MU memberikan handicap 1 hingga 1,3/4 dengan pasaran over under sini di angka 2/4 hingga 3 gol. Oke teman-teman, dari rekor pertemuan mereka Sevilla menang 3 kali dan 1 kali berakhir imbang. Oke, dari 4 pertemuan mereka di sini MU tidak pernah menang sekalipun, hanya mampu menahan imbang. Tapi itu sudah lama, dan malam ini bermain di kandang MU. Kemungkinan di sini laga akan cukup sengit teman-teman. Walaupun Sevilla sangat buruk bermain di liganya, tetapi dari mental Europa League saya cukup yakin di sini Sevilla mampu menahan imbang. Oke, tapi di sini saya tidak akan mengambil handicap, saya hanya bermain di under 3 gol. Oke, jika mau meragu silahkan teman-teman koreksi kembali prediksi ini. Oke teman-teman, seperti biasa di sini saya berikan 2 build rekomendasi dari saya. Yang pertama di sini ada Juventus berikan handicap setengah, Leverkusen berikan handicap 3/4, Feyenoord menang 1/4, dan Sevilla bermain di under 3 gol. Oke, untuk 3 tim rekomendasi dari saya ada Juventus berikan handicap setengah, Leverkusen berikan handicap 3/4, dan Feyenoord bermain di over 2 gol. Oke teman-teman, sudah 4 tim yang saya bahas. Doakan semoga rezeki teman-teman semuanya dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan tentunya. Oke, semoga prediksi kita berjalan dengan lancar malam ini. Oke teman-teman, sekian video dari saya di sini. Terima kasih, sampai jumpa.